Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 5 Desember 2024 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan jauh ba'da salat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awwam. Berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia almarhum Muhammad Ramli Ardedes bin Kasman, umur 54 tahun, alamat Jalan Fakih Jalaluddin, Lorong Fahrudin, samping Mushola Baitur Rahman, 19 Ilir, Palembang. Dikebumikan pada hari Kamis 5 Desember 2024, disolatkan di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang sebelum salat asar. Dimakamkan di TPU Candiwalang 24 Ilir. Dan insyaallah akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu jami'an. Assalatu jami'an. Salat bagi nabi rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahumma la taj'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاة وسلاما تجيرنا بهما من النار وتدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وتعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سامع الأبصار احفظنا من الآفات والأحد والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة دائما في دين الدنيا والآخرة. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة علينا وعلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا على من طمعنا هنا بسببه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأقرب نزوله وأسع مدخله واجعل الجنة مسواه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا تعذب هذا الميت. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا تعذب هذا الميت. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا تعذب هذا الميت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن هذا المجلس من أهل الخير. أشهد أن هذا المجلس من أهل الخير. أشهد أن هذا المجلس من أهل الخير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا للصلاة هيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الناس رب يعوذ الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وصل علينا رزقا كثيرا من كل يد خزائن رزقك بغير منة مخلوق فضلك وكرمك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في دين الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. واكتب اللهم ستر والسلام والصحة والعافية علينا وعلى أهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وعلى عبيدك المؤتمرين والمسافرين والغداة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Laniyatul futuh wal munuh wa rusuh wa salahil badani wa ruh wa taubatan nasu ila hadratir rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwadi wa zuriyati ahli baiti wa ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin al qurubiyyin wal ulama'il amilin wal awliya wa syuhada salihin wa walidina wa walidil hadirin wa masyayikhina wa muallimina wa talamizina wa amwatina wa amwatil muslimin wa zal huquqi alaina ajma'in wa ila arwa al-mu'assas hadzal masjid agung wa awani bibinaihi wa mu'allimi bihi wa madafati wa jama'atihi khususan ila ruh Sultan Mahmud Badaruddin al-awwal wa sani wa zuriyatihima wa ila ruh Sayyidi al-alama Syekh Ibrahim Muhammad al-Bajuri wa Sayyidi al-alama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jabi wa ila arwa ambati hadhihi al-baldah minal muslimin wal muslimat minal mu'minin wa ila arwa jama'ah majlis ta'lim an-nur wa ila arwa wali songo wa ila arwah yang Cik binti Hamad Jamaah Muhammad Gus Mahmud masjid wa ila arwah sadatina sufiya wa jami'al ilahi masyariqil ardi ila magharibiha bariha Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa ila alaina min barakatihim wa asarihim anwarihim wa ulumihim bid dunya wal akhirah anallahu yahfazuna wa sallimuna wa ahlana wa walidina azwajana wa auladana wa talamizana wa ashabana wa ahbabana wa amalana wa kulla syai'in ataitana min syarqi ajma'in min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah min syarri dunya wa syarril akhirah wa min fitnati dunya wa fitnatil akhirah wa min musibati dunya musibatil akhirah syarril waba wal fitan wal mihan min syarril auja' wal asqam wal alam wal amr min syarril zalimin wa min kulli aziyat wa min jami'i syurur fi safar wal hadar bi khairin wa lutfin wa afiyah bi khairil bariyah syaulillahi lahum bi sirril fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima سلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي
سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ala'i syahadu an la ilaha illallah dahu la syarika la lahu fi ardihi wa sama'i wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan da'imatan ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar triyagil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa afdali amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat asar Masjid Agung yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir berkumpul saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Rasulullah Dhamana bil Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Adhimina wa Qurrata A'yunina Sayyidina Maulana Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, kita akan melanjutkan takliman kita mengenai tentang ilmu tauhid. Maudhu'nya, tujuan kita belajar ilmu tauhid ini adalah untuk mengenal. Maudhu'nya tujuan adalah mengenai tentang sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Jadi tujuan sasaran belajar tauhid mengenai tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Juga sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, dan mengenai keadaan makhluknya yang menjadi tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi tujuan sasaran belajar tauhid ini mengenai tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita kepengen tahu sifat-sifat Allah, belajar ilmu tauhid. Begitu juga tentang sifat-sifat para rasul. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mempunyai sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Jadi mengenai tentang sifat-sifat Allah dan Rasulnya akan dibahas secara tuntas dalam ilmu tauhid. Begitu juga tentang mengenai makhluk yang ada, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebagai bukti tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian samrah hasilnya, hasil tentang belajar ilmu tauhid adalah untuk dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Jadi hasil kita belajar ilmu tauhid adalah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Yaitu mempunyai i'tiqad,
yang teguh. Dengan kita belajar ilmu tauhid, i'tiqad kita ini menjadi kuat, menjadi teguh, tidak mudah goyah dan tidak ada keraguan-raguan, dan sesuai dengan keadaan berdasarkan dalil-dalilnya. Kalau kita tidak belajar ilmu tauhid, ya, tak kuat i'tiqad kita. Jadi terombang-ambing i'tiqad kita, sama seperti apa itu yang galak kanyut di laut itu? Kumpi, tengok kumpi tu, perhatikan kamu kumpinya. Dahannya itu tidak sampai ke langit, oyotnya tidak sampai ke tanah. Kemana arus banyu, ke sana dia berjalan. Akhirnya masuk bawah ketek, sempel di selogakit. Nah, itu perumpamaan orang yang tidak mempunyai i'tiqad yang teguh, terombang-ambing dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau kita berilmu tauhid, insya-Allah kita akan betul-betul dapat bermakrifat kepada Allah SWT, mengenal Allah dan mempunyai i'tiqad yang teguh, tidak mudah goyah dengan keadaan. Walaupun dia miskin, melarat, susah cak mana, tidak nekat, tidak sampai gelap mata. Dia tetap bertawakal kepada Allah, tetap bersandar kepada kekuasaan Allah SWT. Jadi mereka ni tidak ada menggunakan istilah mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, dan mereka tidak akan pernah ragu-ragu, tidak akan pernah ragu kepada Allah SWT. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati mereka tentang Allah SWT, tentang jaminan Allah SWT. Hadirin, kalau kita tidak kuat tauhid kita, begitu kita berdoa minta tidak terkabul, mulai kita merajuk, kecil hati merajuk, apa wong yang tidak ibadat sugi kayo, aku yang ahli ibadat hidup ngago-ngago, tak ada Tuhan ini. Nah, itu mulai. Tapi kalau kita belajar ilmu tauhid, kita mengenal Allah SWT, kita bermakrifat kepada Allah, lalu kita mempunyai i'tiqad yang kokoh, yang kuat, yang teguh, tidak mudah goyah, tidak ada keraguan-raguan, sesuai dengan keadaan berdasarkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil tentang adanya Allah, dalil-dalil tentang kekuasaan Allah. Jadi bukannya kita sekedar melok-melok, tidak, tapi betul-betul kita beriman kepada Allah dengan disiplin ilmunya. Sebab kalau cuma dengan perkiraan atau sangkaan tanpa dalil, nah, inilah merupakan suatu kepercayaan yang hampa dan mudah goyah. Jadi kalau cuma melok-melok cuma melok bertaklid butuh dan sekalian, melok-melok ya kalau yang dimelok ini terus istiqamah bersama dia dulu yang mati, insya-Allah ada harapan dia selamat. Tapi kalau dia melok ini mati dulu, terombang-ambing dia. Kemana aku ini? Yang biasa jadi sandaran tak ada lagi, yang biasa menunjuk nasihat tak ada lagi, yang bisa bimbing tak ada lagi. Sudah. Dulu solat tak solat lagi, dulu zikir tak zikir lagi, dulu baca Quran tak baca Quran lagi, dulu beramal soleh sekarang tak lagi. Kenapa? Karena guru yang membimbingnya sudah mati. Waliyazubillah. Tapi kalau kita ada ilmunya, kita boleh melok ustaz, melok kiai, melok siapa pun. Tapi begitu orang sudah meninggal, kita akan meneruskan. Kita akan meneruskan ibadah kita, amal soleh kita, keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Kemudian fadilahnya, derajatnya, itu berupa ilmu yang paling tinggi sebab bertalian dengan zat Allah dan sifat-sifatnya, zat dan sifat-sifat para rasulnya. Jadi ilmu-ilmu yang ada ini, ada kan banyak ilmu-ilmu yang ada, dan ketahuilah ilmu yang paling tinggi derajatnya itu adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling tinggi derajatnya ilmu tauhid. Kenapa? Karena ilmu tauhid ini adalah bertalian dengan zat Allah.
dan sifat-sifatnya bertalian dengan zat dan sifat para rasulnya. Ada tak yang sama dengan zat Allah? Apalagi lebih? Tak ada. Jadi ilmu yang paling afdal ilmu tauhid. Apa alasannya? Karena ilmu tauhid membahas tentang mengenai ketuhanan, mengenai tentang zat Allah, mengenai tentang kenabian, kerasulan dan sifat-sifat para nabi dan rasul itu. Jadi dari pembahasannya, dan ketahuilah seluruh ilmu-ilmu yang ada ini semuanya kembali kepada ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ibarat usul, ibarat batang. Nah, ilmu-ilmu yang itu ibarat furu, cabang-cabang. Ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu sejarah, termasuk ilmu-ilmu umum ini, nah, itu cabang-cabang. Semuanya akan kembali kepada pokok, pada batang, kembali kepada tauhid. Jadi kalau kita belajar fikih, kembali kepada tauhid. Kalau kita belajar tafsir, kembali kepada tauhid. Kalau kita belajar ilmu hadis, kembali kepada tauhid. Kalau kita belajar ilmu apa lagi? Ilmu tafsir, kembali kepada tauhid. Atau ilmu-ilmu umum, ilmu kedokteran, ilmu arsitek, bahkan ilmu antariksa, tentang angkasa luar ini, semuanya kalau kita pelajari mendalam, kembali kepada tauhid. Jadi ilmu yang paling afdal ilmu tauhid. Zikir yang paling afdal zikir tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi suatu keberuntungan bagi orang-orang yang senang belajar ilmu tauhid sehingga dia mengerti ilmu tauhid. Tapi merupakan suatu kebinasaan bagi orang yang tidak mengerti ilmu tauhid, tidak mau belajar ilmu tauhid. Maka dikatakan barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh belajar ilmu tauhid ini yukhafu anisul khatimah, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Kemudian nisbahnya, kedudukannya adalah segala ilmu agama Islam dan ilmu lainnya merupakan cabangnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikenal oleh Imam yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, innallaha lam yufarrid syai'an afdalu minat tauhidi was salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu tauhid dan solat. Jadi kewajiban yang paling afdal, kewajiban yang paling utama itu yaitu ilmu tauhid dan solat. Jadi orang itu semakin tinggi tauhidnya, semakin kuat imannya, semakin nampak ibadahnya, terutama solatnya sekalian. Ini lucu, belajar ilmu tauhid tapi tidak solat. Ada orang belajar ilmu hakikat tapi meninggalkan syariat. Padahal yang paling benar itu semakin tinggi hakikat seseorang, semakin nampak syariatnya. Semakin tinggi hakikat seseorang, semakin nampak syariatnya. Itu suatu kekeliruan, kesalahan total orang yang belajar ilmu hakikat lalu dia meninggalkan syariat. Contoh syariat, kalau kita sakit syariatnya itu berobat. Hakikatnya yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sakit dia tak galak berobat. Dia langsung minta sama Allah karena dia yakin yang mendatangkan penyakit itu adalah Allah dan yang menyembuhkan penyakit juga adalah Allah. Jadi kita tak perlu lagi ke dokter. Tak perlu lagi kita beli obat. Kalau kita fikir sepintas selalu cak benda juga omongan mamang ni. Orang hakikat ni. Rupanya kita basah. Kalau ke dokter betul ke duit ni. Memang yang mendatangkan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan penyakit juga adalah Allah, tapi ada syariatnya. Ada cerita kalau. Jadi orang sakit itu dari Allah kan sakit, tapi ada ceritanya gara-gara apa? Kenapa darahnya naik? Gara-gara makan kambing mungkin Kenapa dia kena kolesterol atau kolesterol tinggi? Kenapa? Sebabnya banyak makan jeruan. Nah ini kan ada syariatnya kan. Nah begitu juga sembuhnya penyakit orang tadi, sembuh sakit apa diabetes, darah tinggi, diabetes, gula darah atau kolesterol atau apa, sembuh karena dia pergi ke dokter minum obat. Nah
Itu syariatnya dia pergi ke doktor minum obat. Hakikatnya yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus jalan, syariat jalan, hakikat jalan. Jadi jangan bersyariat baik dan jangan berhakikat baik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu tauhid dan salat. Kemudian yang menyusun ilmu tauhid Ahlussunnah Jamaah kita ini adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Hadirin kita cek ini, kalau dalam fikih kita bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau dalam tauhid kita berimam kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka sebagian ulama kita kalau nulis namanya di belakang nama itu Al-Asy'ari, Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Misalnya Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Nuruddin Mansur Al-Palembani Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Al-Asy'ari itu di bidang tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari, di bidang fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Kemudian disebut ilmu tauhid apa penyebabnya? Sebab yang dibahas kebanyakan mengenai tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu menyatukan kan, mengesahkan. Jadi ilmu tauhid disebut dan ilmu tauhid karena di dalam ilmu tauhid itu banyak dibahas mengenai tentang keesaan Allah. Padahal ilmu ini juga meliputi berbagai macam masalah keimanan seperti kerasulan dan lainnya. Ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu aqaid, yaitu perkara-perkara yang wajib diyakini kebenarannya. Atau ilmu kalam, sebab membutuhkan banyak pembicaraan atau pembahasan karena bersifat gaib dan banyak orang berbeda pendapat mengenai ilmu ini. Kemudian pengambilannya dari dalil-dalil menurut penyelidikan akli dan dalil naqli, yaitu berdasarkan Quran. Kalau kita belajar fikih, belajar hukum itu cukup pakai dalil naqli. Ada mengenai puasa, mengenai solat, mengenai haji, mengenai zakat dan sebagainya. Itu dalil itu cukup berdasarkan Al-Quran atau hadis. Tapi kalau untuk masalah ilmu tauhid ada dua dalil yang diperlukan. Dalil naqlinya dan dalil akli. Dalil berdasarkan Al-Quran dan dalil berdasarkan tentang akal manusia. Jadi maksudnya masalah keimanan ini masuk akal je. Masalah keimanan itu masuk akal. Boleh diakali. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu jalannya itu masuk akal kita. Tak mungkinlah, tidak mungkin tak diterima oleh akal. Cocok sesuai dan harus kita terima, harus kita imani, harus kita yakini. Hadirin, ini masalah tentang keimanan. Nah, kalau masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh akal, tidak butuh hasil pemikiran kita. Karena kadang-kadang ibadah yang kita lakukan ini tidak baca masuk akal kita, tidak bisa kita akal-akali. Contoh, rukuk sekali, sujud 2 kali. Coba kita masukkan akal, ngapa rukuk sekali, ngapa sujud 2 kali. Salat maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Coba masuk fikir ke akal kita. Ngapa? Baca tak? Coba kali baca tak? Tak baca. Pokoknya kita cek itu sudah. Maghrib 3 rakaat. Ngapa 3 rakaat? Nurut Nabi. Nabi 3 je 3. Isyak 4. Ngapa 4? Nurut Nabi. Nah, jadi akal kita tak bisa mengakali kenapa itu kenapa. Tapi kalau masalah keimanan, Allah tu ada tak? Ada. Nak pakai akal. Kalau Allah tak kata, lah yang ciptakan bumi ni siapa?
Kalau Allah tidak kata, yang cipta langit dan bumi ini siapa? Tidak mungkin langit dan bumi ini berdiri sendiri, terjadi sendirinya, tercipta sendiri. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Contohnya meja ini, tidak mungkin meja tahu-tahu ada, pasti ada yang membikinnya. Nah, apalagi alam yang hebat, yang besar, yang pasti ada yang bikin. Siapa yang bikinnya? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pakai akal. Lalu Allah benarkan dalam Al-Quran Allah firman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Itu. Nah, kemudian hukum mempelajari ilmu tani fardhu ain bagi setiap orang yang dewasa yang berakal, laki dan perempuan. Jadi kalau ditanya apa hukum ilmu tauhid, fardhu ain. Fardhu ain itu kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang Islam. Kalau dia belum melaksanakannya, maka belumlah terangkat kewajiban itu dari dirinya. Itu namanya fardhu ain. Jadi setiap kita ni wajib, seperti salat 5 waktu. Tak bisa kita wakilkan sama anak kita, sama bini kita, tak bisa. Begitu juga belajar ilmu tauhid ini. Nah, kemudian pembahasan masalahnya mengenai sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan jaiz bagi Allah, bagi Rasulnya. Nah, inilah hadirin mengenai muqaddimah daripada kitab yang akan kita pelajari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita istiqamah, keyakinan yang mantap, keimanan yang teguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, dan Allah mantapkan keimanan kita, dan Allah hidupkan kita sebagai orang yang beriman. Kelak ketika kita mati, Allah matikan kita sebagai orang yang beriman, dan nanti Allah bangkitkan kita dari kubur kita dengan iman, berkumpul bersama dengan orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura, tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al muhtalifa syada'ida wal mihan ma dhahara minna wa ma batan min baladina Indonesia wa fariman Rasulullah khassa wa min buldal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum.